Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas transformasi geometri dengan matriks part yang ke-30, yaitu tentang prinsip komposisi transformasi geometri. Simak terus video ini sampai akhir. Mendengar kata komposisi, ini di beberapa part sebelumnya sudah sempat saya singgung ya. Komposisi transformasi artinya transformasinya terjadi lebih dari sekali. Jadi pada suatu titik, garis, atau persamaan apapun, itu ditransformasi lebih dari sekali. Tapi, waktu di awal-awal dulu, transformasinya sejenis. Kalau rotasi, dilanjutkan rotasi lagi. Lalu, misalkan pencerminan atau refleksi, dilanjutkan refleksi lagi. Nah, di sini, komposisi transformasi geometrinya bisa macam-macam, dicampur-campur. Yang pertama dirotasi, habis itu dilanjutkan direfleksi. Atau transformasi pertamanya refleksi, transformasi yang keduanya dilatasi. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa dicampur-campur kalau sekarang. Oke, tapi kita ambil prinsipnya. Gimana? Gini. Misalkan saya punya titik A, koordinatnya X, Y. Titik A ini ditransformasikan oleh suatu matriks T1, yaitu A, B, C, D, urutnya 2x2. Menghasilkan titik bayangan A aksen, atau koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, kemudian titik hasil bayangannya ini, A aksen ini, ditransformasikan oleh transformasi yang kedua, T2. Matriksnya EFGH, urut 2x2 juga. Menghasilkan titik bayangan yang kedua, yaitu koordinatnya X double aksen, Y double aksen. Oke, nah, transformasi dari A ke A double aksen, atau komposisi transformasi T1 dilanjutkan oleh T2, itu cara menulisnya T2OT1. Jadi, T2OT1 itu bukan T2 dilanjutkan T1, tapi justru kebalikannya, T1 dilanjutkan T2. Ya, tanda O ini kalau kalian ingat ini mirip dengan di fungsi, komposisi fungsi juga kan namanya waktu itu. Kalau kalian masih ingat itu FOG X, gini kan. FOG X itu artinya apa? Artinya F dalam kurung GX. Ya kan? Jadi kalau misalkan FOG 1 artinya F dalam kurung G1, gitu kan. Jadi angka 1 ini dimasukkan ke GX dulu. Ketemu G1 ini berapa? Hasilnya dimasukkan ke F. Jadi 1 ini dimasukkan ke G dulu, baru hasilnya itu dimasukkan ke F. Makanya di sini, kalau T2OT1 artinya T1 duluan. Jadi misalkan titik A, X, Y ini ditransformasikan oleh matriks T1 dulu, baru dilanjutkan oleh T2. Oke, kalau kalian menulisnya kebalik, T1OT2 itu ditransformasikan T2 dulu, baru dilanjutkan T1. Hasilnya nggak sama. Ya, sama dengan di fungsi dulu, FOGX sama GOFX itu berbeda. Di sini juga seperti itu, T2OT1 sama T1OT2 itu dua hal yang berbeda. Oke, nah berikutnya kita kembali ke sini ya. Di sini kita fokus ke transformasi yang pertama, mentransformasi A, X, Y menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Matriksnya ABCD. Maka bisa kita tulis rumusnya seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan ABCD dikali XY. ABCD ini apa? Ya bisa matriks apapun. Ya, makanya waktu di matriks kan saya tekankan sebaiknya kalian ingat juga matriksnya. 1, 0, 0, min 1, 0, 1, 1, 0, yang macam-macam itu. Ya, jadi di sini ABCD itu ya matriks itu. Jadi transformasi yang pertama ini rumusnya X aksen Y aksen sama dengan ABCD XY. Oke. Nah, transformasi yang kedua berarti kan mentransformasi A aksen menjadi A double aksen. Berarti rumusnya X double aksen Y double aksen sama dengan EFGH dikali X aksen Y aksen. Ya kan? Karena transformasi yang kedua mentransformasi A aksen, bukan dari A, makanya ruas kanannya X aksen Y aksen menjadi titik bayangannya X double aksen Y double aksen. Oke, nah kalau kalian teliti dari dua rumus ini, ya X aksen Y aksen yang ada di sini bisa kita substitusi dengan ini, sehingga menghasilkan rumus seperti ini. X double aksen Y double aksen sama dengan EFGH atau matriksnya T2 dikali ABCD atau matriksnya T1 dikali XY. Karena X aksen Y aksen disubstitusi dengan ABCD dikali XY. Oke, paham ya? Nah, komposisi seperti ini itu sekali lagi tidak hanya terbatas dua komposisi saja. Jadi bisa kalian lanjutkan, misalkan ini T3 gitu ya. Matriksnya IJKL menjadi A triple aksen. Ini tadi kan logikanya ini matriks T2 dikali matriks T1 dikali XY. Kalau ada 3,
T1 dilanjutkan T2, dilanjutkan T3, ya matriksnya T3 dulu. Dikali matriksnya T2, dikali matriksnya T1, dikali XY. Pokoknya jangan sampai kebalik. Justru yang duluan itu yang paling akhir. Ya, berikutnya ke kiri. Yang terakhir itu justru yang paling depan ini. Jadi T3 kali T2 kali T1 dikali XY. Oke, kalau ada 4 gimana? Ya tambah lagi di depannya, T4 kali T3 kali T2 kali T1 kali XY. Nah, tujuan menggabungkan beberapa transformasi ini agar kalian ngitungnya tuh nggak berulang-ulang. Jadi kalau misalkan ada transformasi, bisa kalian gabung ngitungnya tinggal sekali aja. Ya, mau 2 transformasi, mau 3 transformasi, mau 4 transformasi, tinggal dikali matriksnya. Nggak usah hitung bayangan A aksen, terus bayangan A double aksen, bayangan A triple aksen, kelamaan. Jadi langsung. Ya, jadi seperti menggabungkan beberapa transformasi sekaligus. Oke, tapi gini, ini saya tekankan ya, ada syaratnya. Tidak semua transformasi itu bisa digabung. Kenapa kok gitu? Ya, kita kembali ke rumusnya. Tidak semua rumus bentuknya seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D, X, Y. Kalau kalian ingat, ada yang kadang-kadang X aksen min A, Y aksen min B, ya kan? Terus juga kalau kalian ingat, matriksnya translasi bukan perkalian. Matriksnya translasi, X aksen, Y aksen sama dengan XY plus AB. Nah, kalau formatnya bentuknya nggak seperti ini, X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D, atau matriks ordo 2x2 dikali XY, ya nggak bisa pakai komposisi seperti ini. Harus dihitung manual satu persatu. Oke, makanya di sini hanya berlaku pada, ya, jadi komposisi ini yang kita bisa gabung-gabungkan ini hanya berlaku pada yang pertama, pencerminan. Ya, kalau translasi nggak berlaku. Kan translasi itu ordonya 2 kali 1. Jadi kalau misalkan translasi dilanjutkan pencerminan, nggak bisa pakai rumus ini. Jadi harus manual. Yang pertama translasi dulu, cari A aksen. Baru kemudian dicerminkan terhadap apa? Terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan X atau apapun. Ya, jadi harus ngitung manual. Nah, pencerminan pun ini ada kecualinya, nggak semua pencerminan. Ya, pencerminan ada banyak ya. Kalau nggak salah ada 10 macam pencerminan. Kecuali terhadap garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B, titik P, A, B, dan garis Y sama dengan MX plus C. Jadi ada 4 yang dikecualikan. Kenapa? Coba kalian lihat lagi. Rumus pencerminan terhadap garis X sama dengan A, Y sama dengan B, P, A, B sama garis Y sama dengan MX plus C. Rumusnya nggak memenuhi, bentuknya formatnya nggak seperti ini. Ada yang min A, ada yang min 2A, jadi ruas kirinya bukan X aksen, Y aksen. Terus ruas kanannya kadang-kadang ada X min A, Y min B, atau X, Y min C. Kalau nggak seperti ini bentuknya nggak bisa. Tapi kalau misalkan pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, itu bentuknya seperti ini. Hanya angka-angka A, B, C, D-nya aja yang berbeda. Tapi formatnya tetap X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D dikali XY. Oke. Yang kedua, hanya berlakunya pada rotasi dan dilatasi terhadap pusat O 0,0. Ya, kenapa? Karena kalau rotasi atau dilatasinya itu terhadap pusat P, A, B, coba kalian lihat lagi rumusnya. Ada X aksen min A, Y aksen min B. Terus kanannya X min A, Y min B. Nggak berlaku. Oke? Yang ketiga, gusuran dan regangan. Ya, kalau gusuran regangan berlaku semua. Karena kalau kalian lihat, rumus-rumusnya gusuran sama regangan itu semuanya bentuk seperti ini. Jadi hanya beda di A, B, C, D-nya aja. Ya. Jadi intinya, komposisi transformasi yang bisa digabung-gabung seperti ini hanya boleh dilakukan kalau ruas kirinya X aksen, Y aksen, habis itu matriks ordo 2x2 dikali XY. Oke? Nah, selanjutnya seperti ini. Mungkin kalian bertanya, gimana kalau misalkan rotasi dilanjutkan dilatasi, tapi terhadap pusat yang sama, bukan 0,0. Misalkan gini, yang pertama rotasi 90 derajat terhadap pusat misalkan 1,2. Lalu misalkan dilanjutkan dilatasi. Faktor skala atau K-nya sama dengan 3, pusatnya juga 1,2. Apakah bisa digabung dua transformasi ini? Jawabannya bisa, karena pusatnya sama. Tapi rumusnya nggak seperti ini. Ya, rumusnya ya kalian modifikasi. Rumusnya menjadi seperti ini. Berarti X double aksen min A, Y double aksen min B, sama dengan, berarti matriksnya dilatasi. Berarti 3, 0, 0, 3, dikali matriksnya rotasi 90 derajat. 0, min 1, 1, 0. Habis itu dikali X min A, Y min B. Atau X min A, Y min B. Ini. AB-nya kan ini ya, P, A, B. Kalau ini boleh.
Ya, jadi boleh walaupun nggak 0,0, tapi pusatnya harus sama. Dan kondisi seperti ini berlakunya cuma rotasi dan dilatasi, karena kalau pencerminan, gusuran, regangan kan nggak ada yang X aksen min A, Y aksen min B, X min A, Y min B. Ya kan, ini hanya ada pada rotasi dan dilatasi. Ya, ini perkecualiannya. Jadi selain yang ada di sini, yang bisa digabung itu yang kasus seperti ini. Oke, jadi ngerti ya, kalian ambil prinsipnya. Jadi komposisi transformasi itu jangan dihafal mati, ya kalian ambil prinsipnya. Kenapa bisa digabung, kenapa enggak? Kalau kalian mengerti prinsipnya, kalian bakal ngerti. Ini ada komposisi beberapa transformasi, apakah bisa digabung atau enggak. Kalau misalkan bisa digabung, ya sudah, kita gabung agar ngitungnya nggak susah. Tapi kalau nggak bisa digabung, ya mau nggak mau kita harus manual. Dari A cari A aksen, dari A aksen cari A double aksen. Kalau ada 3, dari A double aksen cari A triple aksen. Harus pelan-pelan seperti itu. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.